Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan saya beri judul firman Tuhan pada hari ini yaitu bertumbuh dewasa dalam Kristus. Nah saudara, di dalam kekristenan kita tentunya kita harus punya keinginan untuk kita itu semakin hari semakin menjadi lebih baik. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, kita harus punya keinginan setiap hari kita harus semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, Rasul Paulus pernah menyinggung bahwa ada dua jenis fase kekristenan, yaitu bayi rohani dan orang Kristen dewasa. Orang Kristen bayi, di dalam surat Paulus dikatakan bahwa orang Kristen bayi itu tidak bisa menerima makanan keras, tidak bisa ditegur, dan tidak bisa dibentuk. Tetapi orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang bisa menerima makanan yang keras, makanan rohani yang keras, bisa ditegur, bisa diarahkan, bisa di-repair di dalam kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah saudara, pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bahwa di dalam kekristenan jangan stuck kita menjadi pribadi yang di level rendah kekristenannya, melainkan setiap hari level kekristenan kita harus semakin upgrade dan menuju kedewasaan di dalam Kristus. Nah, bagaimanakah kita caranya supaya bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Kristus? Nah, saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, kita harus menanggalkan karakter-karakter buruk di dalam kehidupan kita. Anak kecil mereka jarang mau menanggalkan karakter-karakter buruk karena mereka masih kecil dan hidup sesukanya, tidak bisa diatur, tidak bisa diarahkan, dan tidak punya kesadaran diri. Tetapi orang dewasa mereka sudah mempunyai yang namanya kedewasaan, mereka sudah mempunyai yang namanya pemikiran, di mana kalau ada sesuatu yang buruk mereka akan tinggalkan dan tidak akan melakukannya. Nah, salah satu indikasi orang Kristen yang dewasa adalah menanggalkan segala karakter buruk di dalam kehidupan mereka. 1 Samuel 3 ayat 14 mengatakan, sebab itu aku, yaitu Tuhan, telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Nah saudara, ayat ini menceritakan bahwa Nabi Samuel yang masih muda mendapat penglihatan dari Tuhan. Kemudian Imam Eli menanyakan kepada Samuel, "Samuel, semalam Tuhan bilang apa tentang keluargaku? Jangan ada sesuatu yang engkau sembunyikan. Tuhan ngomong apa tentang keluargaku? Tolong sampaikan." Nah waktu itu Imam Eli bertanya kepada Nabi Samuel. Kemudian Nabi Samuel menjawab bahwa keluarga Eli akan dimusnahkan Tuhan dan segala dosa-dosanya tidak akan diampuni. Nah saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa ternyata ketika Imam Eli menanyakan tentang kabar dari Tuhan, tentang keluarganya itu, Tuhan mau apa, ternyata disampaikan Samuel bahwa Tuhan akan menghukum, memusnahkan keluarga Eli karena dosa-dosanya. Nah saudara, tetapi ironisnya ketika Imam Eli mendengar bahwa keluarganya akan dihukum oleh Tuhan, bahwa keluarganya akan dimusnahkan oleh Tuhan, Imam Eli malah berkata kepada Samuel seperti ini saudara, di 1 Samuel 3 ayat 14. "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Nah ini aneh sekali dan ironis sekali. Eli tahu bahwa dia dan anak-anaknya akan dihukum Tuhan, akan dimusnahkan Tuhan, tetapi dia
tidak do something untuk menyelamatkan keluarganya, melainkan dia cuma berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Seolah-olah dari ayat ini Eli kesannya pasrah, semua terserah otoritas Tuhan. Seolah-olah secara spiritual hal ini bagus, mengakui otoritas Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, Eli kesannya di sini dia cuek. Padahal waktu itu Eli tahu bahwa anak-anaknya sering berbuat dosa, dan Eli sendiri pun juga berdosa, tidak berani menegur anak-anaknya. Dan ketika Tuhan mau menghukum keluarganya, Imam Eli cuman pasrah dan tidak do something, tidak melakukan sesuatu. Dia tetap berbuat dosa, anak-anaknya tetap tidak ditegur, dia tetap berbuat dosa, dan dia tetap tidak menanggalkan dosa-dosanya, melainkan anak-anaknya terus dibiarin berdosa, dan dia sebagai orang tua tidak mau menegur, merubah kehidupan rumah tangganya. Nah saudara, ini salah satu bukti bahwa Imam Eli beserta keluarga merupakan orang Kristen yang belum dewasa, karena mereka ketika ditegur Tuhan masih terus hidup dalam dosa. Mereka masih terus tidak melakukan pertobatan, melainkan terus malah asik berbuat dosa. Dan sampai pada akhirnya dua anak Eli ini mati. Kemudian Imam Eli juga mati kena serangan stroke pada waktu itu, karena mendengar dua anaknya meninggal. Kemudian dia kaget dan dia juga meninggal. Garis keturunannya musnah. Nah saudara, kita belajar dari sini bahwa orang Kristen dewasa itu ketika ditegur oleh Tuhan, ketika ditegur oleh Roh Kudus tentang segala dosa-dosanya, dia harus menanggalkan segala yang buruk. Bukan cuman cuek, bukan cuman pasrah saja, tetapi harus melakukan pertobatan. Nah saudara, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam Kristus, mari di dalam hidup kita, segala pelanggaran yang kita lakukan, karakter-karakter buruk dalam hidup kita, mari kita tanggalkan. Segala dosa, segala amarah, iri hati, kebencian, percabulan, persinahan, mengotori hidup dalam ketidakkudusan, mari kita tanggalkan itu semua, dan kita sama-sama mengenakan manusia baru, di mana firman Tuhan menjadi prinsip dalam moralitas kita. Nah mari menjadi orang Kristen dewasa. Orang Kristen dewasa ketika ditegur oleh Roh Kudus tentang dosanya, ketika ditegur oleh Tuhan tentang dosanya, ketika ditegur oleh sesama tentang dosanya, kita harus menanggalkan segala dosa itu dan kita bertobat. Nah mari Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Tidak selamanya dosa akan tersembunyi, akan ada waktunya. Tuhan akan membuka semua dosa, membuka semua pelanggaran, dan membuat kita downgrade, terkena berbagai masalah ketika kita tidak mau menanggalkan karakter-karakter buruk atau dosa yang selama ini mengikat kita. Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan tentang pelanggarannya, Daud langsung berlutut dan bersujud meminta ampun kepada Tuhan atas dosa perzinahan yang dia lakukan. Pada waktu itu Nabi Nathan menegurnya dan Daud menanggalkan dosanya, dan dia mengalami pertobatan, dan Tuhan menyelamatkan kerajaannya. Meskipun ada pemberontakan dalam sekian jenjang waktu, tetapi Tuhan pulihkan kehidupannya. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, tanggalkan segala yang buruk, kenakanlah firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.